Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Robiatul Adawiyah dengan NIM 19136032 dengan mata kuliah pemetaan kadastral. Di sini saya menjelaskan tentang materi ilmu ukur tanah. Materi pertama yaitu pengantar ilmu ukur tanah. Dengan poin pertama, pengukuran tanah atau survei. Pengukuran ialah seni penentuan posisi relatif pada di atas atau di bawah permukaan bumi, berkenaan dengan jarak pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah-arah, baik vertikal maupun horizontal. Seorang yang melakukan pengukuran disebut surveyor. Tujuan pengukurannya yaitu menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah, persiapan gambar rencana plan atau peta, menarik garis batas tanah, mengukur luasan dan volume tanah, serta memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa. Gambaran rencana maupun peta merupakan representasi grafis dan bidang horizontal. Pertama berskala besar, sedangkan yang terakhir berskala kecil. Skala sebagai perbandingan tetap antara jarak lokasi di peta dengan di permukaan bumi. Kita masuk dengan poin B. Instrumen survei di masa lalu. Sejarah perkembangan survei pengukuran tidak lepas dari ilmu-ilmu astronomi, astrologi, dan matematika. Mulanya orang-orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan prinsip pengukuran surveying dan matematika untuk mematokkan batas-batas kepemilikan tanah, penempatan stakeout bangunan publik, pengukuran, dan penghitungan luas tanah. Hubungan antara matematika dan ukur tanah nampak dari istilah geometri yang menurut bahasa Latin ialah pengukuran bumi dan geometrik digunakan pada pengukuran dan pemetaan. Surveyor Roma disebut geomatisi karena menggunakan groma dalam pengukurannya. Tujuan pengukuran saat ini ialah untuk membuat suatu sudut dua garis satu dengan lainnya di permukaan tanah. Chorobates ialah nama yang diberikan pada instrumen sifat datar. Teleskop ditemukan oleh Lippersham pada tahun 1670, berguna dalam hal peningkatan ketelitian dan kecepatan pengukuran. Vernier ditentukan oleh Pierre Vernier pada tahun 1631, digunakan sebagai alat pembagian skala yang akurat. Pepsec adalah pengukuran sudut yang digunakan sebelum adanya teleskop. Instrumen tersebut dinamakan circumferentor. Draper dan Young pada tahun 1830 dari Amerika merancang instrumen pengukuran sudut yang dapat diputar pada sumbunya tanpa harus melepaskannya. Instrumen ini disebut transit, suatu istilah untuk teodolit yang teleskopnya dapat diputar 180 derajat terhadap sumbu horizontal sehingga posisinya berlawanan. Teodolit non-transit yang teleskopnya tidak dapat diputar 180 derajat. Keuntungan teodolit ialah lebih ringan, mudah dibaca, sehingga mampu mendominasi keberadaan transit Amerika. Sekarang teodolit digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal, membuat garis lurus, mengukur bearing, mengukur jarak horizontal dan vertikal, menentukan arah utara, atau dasar fasilitas teodolit sebagai berikut. Pertama, teodolit Vernier sederhana, teodolit mikrometer, teodolit optik atau glass arch, teodolit elektronik, dan teodolit modern yaitu tipe optik dan tipe digital. Poin C yaitu klasifikasi survei. Survei atas dasar akurasi. Survei planimetris permukaan bumi mendatar atau tidak melengkung. Kenyataannya permukaan bumi melengkung. Garis level sebagai garis lurus, garis plumb line dianggap paralel dengan titik lainnya. Sudut merupakan sudut pada bidang datar, bukan sudut bidang bola. Meridian melalui dua garis berupa garis paralele. Survei ini
cocok bagi pengukuran yang tidak terlalu luas. Survei planimetris ini tidak digunakan untuk proyek-proyek luasan besar seperti pabrik-pabrik, jembatan, dam, kanal, jembatan layang, rel kereta, dan tidak juga untuk menentukan batas-batas. Kedua yaitu survei geodetis. Poinnya yaitu memperhitungkan bentuk bumi yang melengkung dan melakukan pengukuran jarak-jarak dan sudut-sudut ketelitian tinggi. Diterapkan untuk lokasi yang luas. Perhitungan survei geodetis didasarkan pada ilmu yang mempelajari bentuk dan dimensi bumi. Bagian dari prinsip-prinsip dan prosedur matematis untuk menentukan posisi titik-titik di permukaan bumi. Survei geodetis menganggap garis yang menghubungkan dua titik berupa lengkungan. Survei geodetis digunakan untuk pengadaan titik-titik kontrol teknologi ruang angkasa. Selanjutnya akan digunakan untuk titik-titik ikat bagi titik minor pada survei planimetris. Poin B. Survei atas dasar metode penentuan posisi. Metode terestris dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang semuanya dilakukan di permukaan bumi. Metode ekstrateristis dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan dilakukan ke objek atau benda angkasa, baik yang alamiah maupun buatan. Metode ekstrateristis yang dikenal selama ini yaitu astronomi geodesi, fotografi satelit, SLR, LLR, FLBI, transit, GPS. Poin C yaitu survei atas dasar instrumen. Pertama, survei chain dilakukan pada leluasa yang sempit, terbuka, dan pekerjaan lapangannya hanya dilakukan dengan pengukuran linear. Jarak 0, jarak dengan alat meteran. Kelemahannya, survei sudah dilakukan pada tempat yang banyak hambatan. Direkomendasi untuk perencanaan pembangunan gedung, jalan, irigasi, dan saluran limbah. Kedua yaitu survei traversi, digunakan untuk pengukuran yang melibatkan pengukuran jarak-jarak dengan meteran atau chain, arah-arah dan sudut-sudut dengan kompas atau teodolit. Cocok untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan waduk dan dam. Survei ini identik dengan survei poligon karena alat ini digunakan dengan alat yang sama. Ketiga yaitu survei tasimetri. Digunakan untuk survei-survei yang menggunakan metode pengukuran jarak horizontal dan vertikal. Digunakan untuk lokasi sulit dijangkau dalam melakukan pengukuran jarak horizontal langsung. Metode ini cocok untuk membuat kontur bagi pembangunan perumahan, bendungan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu survei penyimat datar. Digunakan untuk survei pengukuran ketinggian vertikal relatif titik-titik dengan suatu sifat datar dan rambu. Perencanaan proyek konstruksi penting diukur kedalaman galian pondasi, transisi, urukum. Yang kelima yaitu plantabling. Untuk pengukuran grafis yang dilakukan secara serentak antara pekerjaan lapangan dan plotting, keuntungan kecil kemungkinan dijumpai data pengukuran yang tertinggal atau terlupakan. Kelemahannya tidak direkomendasi pada medan beriklim lembab. Yang keenam yaitu survei triangulasi, dilakukan jika ada pengembangan wilayah. Caranya ialah wilayah tersebut dibagi-bagi menjadi jaringan segitiga dan beberapa sisi diukur secara teliti dan disebut baseline. Poin B yaitu survei atas dasar tujuan. Ada memiliki beberapa poin. Yang pertama survei rekayasa, survei pertanahan, survei geologi, survei geografi, survei tambang, survei arkeologi, dan survei route. Yang poin E, survei atas dasar tempat ada 4 poin, survei tanah, survei hidrografi, survei bawah tanah, dan survei udara. Kita masuk ke dalam poin D yaitu kompetensi surveyor. Kemampuan minimal surveyor yang wajib dimiliki agar dapat bekerja dengan baik dan profesional meliputi pengetahuan akademik, keterampilan teknis, dan karakternya. Hal ini penting yang dimiliki oleh seorang surveyor adalah kemampuan bertahan kerja di bawah tekanan alam dan kelelahan fisik. Keselamatan kerja dan alat-alat survei juga merupakan hal yang harus diperhatikan.
Poin E, praktik pengukuran dan catatan lapangan. Pertama, praktik di lapangan tidak mudah, bahkan sangatlah rumit. Oleh karena itu, pelatihan kepada calon surveyor dilakukan dengan cara arahan yang baik, meliputi keseluruhan kompetensi, metode lapangan, instrumen-instrumen yang terkait, dan pekerjaan-pekerjaan di kantor. Seorang surveyor yang naik bukan berarti seseorang yang dapat melakukan pengukuran secara teliti, tetapi seseorang yang dapat memilih dan menerapkan pengukuran yang cocok dengan cara-cara ketelitian bagi tujuan pengukuran. Poin selanjutnya yaitu catatan lapangan merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan lebih. Pencatatan seharusnya menyajikan hasil-hasil pengukuran yang handal dan informasi-informasi lain yang ada di lapangan. Pencatatan harus dilakukan di lapangan. Keabsahan atau kehandalan catatan lapangan selalu disampingkan kecuali telah ditulis pada waktu dan tempat ketika data diukur itu diperoleh. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan lapangan yaitu dilarang melakukan penghapusan, gunakan singkatan atau simbol supaya garis ringkas, pastikan indeks diri, nomor halaman, hari, tanggal, nama surveyor, nama pencatat, instrumen yang digunakan, lokasi dan cuaca yang mungkin mempengaruhi hasil ukuran. Yang keempat yaitu tidak perlu ragu, gunakan narasi untuk menjelaskan aspek-aspek yang penting dari proyek survei. Yang kelima, gunakan selalu sumber data asli dalam memulai dan mengakhiri survei. Pengecekan berbagai sumber data sangatlah berguna. Yang keenam yaitu catat data sesuai dengan format formulirnya. Contohnya, jika dikehendaki sudut refleksi yang diukur, jangan menuliskan melalui sudut kanan yang ditransformasi. Kita masuk dalam materi kedua yaitu prinsip pengukuran dan sistem referensi. A. Prinsip-prinsip pengukuran. Prinsip-prinsip ini digunakan mulai dari perencanaan awal sampai akhir pekerjaan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu A. Bekerja mulai dari keseluruhan menuju bagian-bagiannya, dan B. Posisi suatu titik dapat diletakkan paling sedikit dengan pengukuran. Kedua yaitu bentuk bumi. Bentuk bumi bulat pertama kali digagaskan oleh Pythagoras. Para ahli lain mendapatkan bumi berbentuk kotak bidang datar atau silinder. Galileo mendukung pendapat bahwa bumi itu bulat dan Columbus berusaha membuktikannya. Jika pengukuran dilakukan pada tak berhingga titik, garis level akan membentuk permukaan level. Permukaan level ini dinamakan geoid. Karena geoid merupakan permukaan ekuipotensial, potensial gravitasi sembarangan titik pada permukaan itu biasanya menjadi sama dan arah-arah gravitasi seimbang. Titik akan tegak lurus dengan geoid. Jika tubuh bumi seragam dan di permukaan topografi tidak ada, geoid berbentuk elipsoid oblate dengan pusat di pusat massa bumi. Namun kondisinya tidaklah sesederhana itu. Kita masuk ke dalam poin C, sistem referensi. Poin pertama yaitu menghitung posisi, jarak, dan arah di permukaan bumi. Kita memerlukan kerangka referensi matematis. Kedua, kerangka referensi yang paling cocok adalah ellipsoid oblate karena mempunyai bentuk relatif sederhana dan pada tingkat tertentu mendekati bentuk geoid.